pagi hari ini Tuhan. Karena Kau jadikan hidup kami lebih indah dan lebih berharga di hadapan-Mu. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami bersyukur. Tidak ada satupun alasan untuk kami tidak mengucap syukur, sebab Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan siap memberkati setiap kami, dan demikian pula kami siap diberkati oleh Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini, sebab tidak ada satupun alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang layak disembah, Tuhan satu-satunya yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Rajaku
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang Maha Kudus, yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sampai kapan ya kita pakai ini, susah ya para WR. Tapi saya percaya pagi hari ini kita semua bersuka cita. Amin. Coba ditengok kanan kirinya. Berikan tosnya begini saja. Berikan senyum yang paling manis sekali lagi, sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Naikkan syukur di hadapan Tuhan sebab Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang layak kita agungkan pagi hari ini. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semua serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Tolong nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan dengan segenap hati katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yesus, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Kau luar biasa Tuhan. Amin. Perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangannya di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Yes. Serukan nama Yesus Tuhan Raja. Sebab Dialah Raja kita. Amin. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan
lagi sorak-sorai yang paling dahsyat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Percaya bahwa Allah kita besar? Amen. Percaya? Katakan amin. 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 Sekali lagi kemuliaan yang panjang buat Allah kita. Haleluya. Percaya pagi hari ini kita datang ke tempat ini dengan hati yang terbuka, amin. Siap diisi dengan apapun firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin ada yang sedang sakit hati, mungkin ada yang sedang menyimpan kepahitan, atau mungkin kita sedang mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi itu bukan perbuatan kita. Tapi pujian yang akan mengatakan pagi hari ini bahwa Tuhan Yesuslah pembela kita. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh, tapi Dia akan selalu menopang kita. Bahkan Dia sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan buat setiap kita, amin. Dengan segenap hati kita naikkan pujian. Di dalam segala hal janji-Nya tak
terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kita naikkan pujian ini dengan iman dan segenap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam segala Kau turut bekerja, Tuhan. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Kita percaya, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela.
Bapa yang di sorga, ketika mulut kami menyanyikan sebuah lagu yang baru kami naikkan ini, kami terus percaya sampai akhir bahwa Allah selalu menopang dan menolong kami. Ya Allah yang baik, sebentar kami ingin bersama mendengarkan firman Allah. Biarlah firman-Mu nanti boleh tertanam dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga kerohanian kami semakin hari mengalami sebuah kedewasaan dan bertumbuh dengan baik. Di dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Baik, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala dan majelis gereja yang kesekian kali saya dipercaya untuk menyampaikan firman Allah dalam ibadah-ibadah yang ada. Hari ini saya tergerak, atau setiap renungan saya tergerak, dan itu pun berkat yang saya terima. Kekasih Tuhan, saya tidak hanya sekedar berbicara, tetapi kami berusaha untuk menjaga sebuah keluarga. Inilah yang menjadi pergumulan kami, sehingga kami terus memperdalam bagaimana kita sebagai orang yang percaya untuk menjaga namanya sebuah kesetiaan itu. Di akhir-akhir ini kita perhatikan saudara, baik dalam media sosial maupun dalam dunia nyata, gonjang-ganjing rumah tangga sedang terjadi. Kasih yang mula-mula sedang luntur karena disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin ekonomi, mungkin tidak secantik atau seganteng dulu, sehingga mata mulai melirik kanan dan ke kiri, dan mengakibatkan keluarga itu akan hancur. Nah saudara, saya merasa terberkati ketika saya mengikuti pendalaman Alkitab yang disampaikan oleh Bu Gembala, berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan sehingga menjadi panutan bagi saya dan saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus. Hari ini ada satu nama yang saya akan bahas, yaitu Mbah Ruth. Kitab Ruth. Ya, saudara kalau ikut pendalaman Alkitab itu bagus, khotbah tentang tokoh Alkitab yang dibawakan oleh Bu Gembala. Kita gak usah melihat sisi buruknya, kita lihat sisi baiknya, yang membawa rohani kita itu loh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita melihat mungkin Raja Salomo begitu, kita gak usah melihat sisi buruknya. Oh, Salomo bojone akeh gak usah dilihat, tapi hikmat kebijakan yang Allah berikan kepada Salomo, sehingga ketika Salomo diperhadapkan dalam dua pilihan, Salomo hanya minta satu kepada Tuhan, berikan hikmat kepada saya. Ruth juga demikian. Keunikan kesetiaan Ruth, saudara renungkan dalam rumah tangga panjenengan, dalam kesetiaan itu ada yang unik apa tidak? Nah, hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kitab Ruth ini adalah salah satu, atau Ruth ini adalah salah satu dari dua wanita yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama adalah Esther. Ada Ci Esther, ada Mbah Ruth. Wah cocok ini ya, ada Ci Esther. Esther adalah seorang raja dari Persia, dari kerajaan Persia saudara. Dia dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Dari zaman pemerintahan Naaman, apa yang dilakukan oleh Esther? Pamannya Mordekai mau dihukum mati, tetapi Esther ini sungguh luar biasa. Dia punya hati yang sungguh istimewa. Nah, yang kedua adalah Ruth. Ruth ini kalau kita berbicara saudara, ini dua wanita yang dipakai oleh Tuhan.
Rut adalah seorang yang kemudian disebut sebagai nenek dari Raja Daud. Ini ada sisilah. Rut ini adalah ada sisilah, nanti akhirnya lahirlah Daud dan dia masuk sisilah daripada Kristus Yesus. Nah, saudara, kita tidak akan membahas tentang hal itu karena sudah dikompas banyak dengan Bu Gembala. Siapa Rut, latar belakangnya, terus mertuanya, istrinya siapa, nggak usah kita bahas. Tetapi yang saya renungkan hari ini, yang menjadi berkat bagi saya secara pribadi, kita akan melihat karakter, kita akan melihat karakter yang dimiliki Rut sehingga membuat Tuhan itu senang. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berumah tangga, saya yakin dan percaya, contohnya saya sendiri. Saya tidak akan mengambil contoh orang lain. Karena apa? Itu pun juga tidak pas. Saya mengambil contoh saya secara pribadi. Kesetiaan saya dengan istri tidak akan pernah luntur sampai saat hari ini. Amin. Istri saya mumpung ada. Dan kadang-kadang di mobil itu berbicara. Semalam setelah ada pelayanan kaum muda, kita jalan. Anak saya yang kedua ini ya pikirannya wis dewasa. Bu, wis gak usah khawatir. Nanti kalau ayah selingkuh, wah, ayah selingkuh, ayah saya usir dari rumah. Wah, kadang-kadang kalau ayah nanti lirik sana lirik sini, tak antem sandal. Berarti saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika saya nyetir saya juga dalam hati saya itu tertawa, wih, anakku berarti betul-betul mencintai ayahnya yang hitam ini ya. Terus kemudian istri saya bilang, apa kamu pernah menjumpai ayah keras sama ibu? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita makan semalam itu, ada di sebelah itu non sewu. Ini etika makan ya. Makan nggak boleh ngomong ya. Untungnya saya tidak dengar waktu saya makan. Ada samping kami makan itu ada bapak dan ibu berbicara masalah macam-macam begitu ya. Masalah makan, makan rasa ya kotor-kotor gitu loh. Oh, jenengi makan, akhirnya anak saya kritis. Kok makan kok omongannya jorok-jorok ya. Untuk saya tidak dengar. Loh, apa ayah pernah ngomong sama ibu waktu kita makan, ayah ngomong seperti itu? Enggak pernah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karakter yang harus kita pelajari hari ini tentang si Rut itu. Saya yakin dan percaya ketika kita pulang dari tempat ini, kita akan berusaha dan belajar bagaimana kita bisa menjaga karakter yang Tuhan berikan, sehingga membuat hati Allah senang, sehingga membuat hati Allah terkagum dengan kehidupan anak-anak Tuhan di masa-masa pandemik seperti ini. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat karakter yang pertama yang disenangi Tuhan, karakter Rut yang disenangi oleh Tuhan. Yang pertama adalah setia. Setia tuhu ya. Belajar setia, saudara, ini penting. Mengapa saya katakan setia itu adalah pokok yang utama dalam membangun sebuah rumah tangga. Rumah tangga akan menjadi kacau, rumah tangga akan menjadi bercerai-berai karena sudah tidak ada kesetiaan satu dengan yang lainnya. Tetaplah jaga kesetiaan itu. Orang yang setia mendapat perkenanan Tuhan. Tidak hanya berbicara masalah rumah tangga, berbicara dalam pelayan pun, pelayanan yang sudah dijadwalkan, pelayanan yang sudah diberikan kepada kita, lakukan dengan setia. Pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, semuanya lakukan dengan setia. Nah, saudara, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Saudara, ada sebuah cerita. Cerita adalah pasangan pemuda-pemudi. Nah, saudara, ketika melihat sang idolanya, sang kekasihnya, sang pacarnya itu mulai
serong begitu, akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan. Dia setia sampai mati. Sebelum kamu nikah, saya tidak akan nikah. Sebelum kamu mati, saya tidak akan mati. Pokoknya kita mati bareng-bareng. Nah, saudara, terjadilah itu. Karena hubungan dia tidak direstui oleh kedua orang tuanya, akhirnya dia memposisikan di atas tebing yang dia sampaikan, saya mencintai kamu, saya pun juga mencintai kamu. Ini ada sebuah percakapan. Lalu apa yang dilakukan? Karena kedua orang tuamu tidak suka dengan saya, tidak senang hubungan dengan saya, akhirnya janji sehidup semati terjadi, bunuh diri. Ini konyol. Jangan dilakukan yang masih muda, yang belum menikah ya. Jangan lakukan hal itu. Itu sungguh tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, bilang aja kalau itu bukan jodoh. Dunia tidak selebar daun kelor. Amin. Amin enggak? Cinta di dalam dukun bertindak. Oh, enggak berlaku bagi orang percaya, saudara. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kesetiaan itu penting. Kesetiaan itu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Setia dalam pelayanan, setia dalam menjaga keutuhan rumah tangga, setia dalam organisasi, setia dalam pekerjaan, baik setia dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Yakin dan percaya ketika saya dan saudara setia dengan barang-barang yang kecil ini, Tuhan akan memberikan perkara yang dahsyat dan perkara yang luar biasa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bangga sekali lagi punya Bapak Gembala di tempat ini. Dia lakukan apapun bersama-sama kuras WC, kosok kloset ya. Mungkin orang akan berarti, Pak Pendeta kok kerjanya kok kuras-kuras kloset, karena melihat situasi dan kondisi yang terjadi waktu itu, yang mau tidak mau itu harus dilakukan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ngepel nyapu lakukan. Pelayan, oh aku cuma terima tamu, aku cuma kolektor, lakukan dengan setia, saudara. Tepat pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan pertanggungjawaban yang besar, karena sudah teruji bahwa kesetiaan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ruth juga demikian. Saudara tahu, Elimelek dan Naomi menikah, dia punya anak namanya Mahlon dan Kilon. Kedua anaknya ini mengalami sesuatu yang kurang baik, fisiknya cacat, ada yang sakit-sakitan, ada yang autis dan lain sebagainya. Lalu mengambil menantu namanya Orpa dan Ruth. Saudara, ketika anaknya mati dua-duanya, apa yang terjadi? Naomi bilang kepada Orpa dan Ruth, kamu sekarang ngapain ikut aku? Kedua anakku sudah mati. Lebih baik kamu pergi sana, cari dan nikah lagi. Saudara, tak lama kemudian Elimelek meninggal, mati juga. Akhirnya 3 janda hidup bersama. Berjalan dengan waktu, karena Naomi sayang kepada menantunya, dia kasih kesempatan. Orpa, Ruth, apa yang kamu nanti? Aku sudah tidak punya suami, aku sudah tidak punya anak, tiga-tiganya sudah mati, sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Ngapain kau ikut aku? Mengapa kalian selalu mengikuti aku? Lebih baik kau pulang ke negaramu masing-masing, atau kamu boleh nikah, cari lelaki lain yang mencintai dan mengasihimu. Pertanyaan ini direspon oleh Orpa. Ketika Naomi pulang ke Yehuda Bethlehem, dalam perjalanan dia langsung meninggalkan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, Orpa pulang, tetapi apa yang dikatakan Ruth tetap dampingi dan tetap setia kepada mertuanya. Biasanya saudara, kalau mertua salah satu dari anak itu meninggal, biasanya hubungan sama mantu dengan mantu wedok itu biasanya sudah sudah renggang, sudah tidak ada hubungan apa. Tetapi di sini Ruth memiliki hati yang setia.
kemanapun. Rut sampai berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah wujud dari kesetiaan Rut itu sendiri. Meskipun Naomi mendesak dia pulang, tetapi Rut tidak mau. Dia katakan, kemana engkau mati, aku pun juga akan mati di situ. Saya setia kepada istri saya, sampai mati pun saya akan setia. Hanya maut yang bisa memisahkan. Karena terus terang dulu pernah saya berbicara, kalau saya mati saya lihat istri saya nikah lagi, aku sedih. Karena apa saudara terkasih di dalam Tuhan? Karena setia saya, kasih saya, cinta saya kepada dia adalah sekonyong-konyong koder. Demikian juga panjenengan yang sudah berumah tangga, jaga keharmonisan keluarga, jaga kesetiaan seperti setia Rut yang setia kepada mertuanya Naomi itu. Nah saudara, bagaimana dengan kesetiaan yang kita miliki? Tuhan sudah kasih banyak pelayanan. Mungkin kita akan berbicara, aduh pelayanan Kripos PI jemaatnya kecil, aduh kok hanya pimpin pujian, aduh kok hanya terima tamu dan sebagainya. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, awalnya saya bisa berdiri di tempat ini, saya belajar untuk setia. Tante waktu saya masuk pertama kali dia katakan, Titus, ya ini pesan masih melekat di dalam memori saya, kamu setia bantu pelayanan Cikbit di sini. Baik tante. Saya 1 tahun ya Bu, baru Bu Gembala, Bu Tante kasih pelayanan. Dia memberikan wasiat kepada saya, ya pesan. Jadi ketika saya masuk di sini, dia tahu kalau saya adalah keluarga guru. Dia katakan, Titus, Dewi dengan anak saya pertama dulu, Sifani, anak saya diberkati di pintu keluar gereja lama. Dia didoakan di situ. Dia jamah anak, dia jamah saya juga. Setia di sini, bantu pelayanan di sini. Iya tante, saya setia saudara. Saya setia. Dan akhirnya saya bisa berdiri di tempat ini. Setialah kepada perkara yang kecil. Nah, saudara, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dalam pelayanan, lakukan. Ini penerapan pribadi saya dimanapun saya ditempatkan. Saya selalu setia dengan pekerjaan, dengan pelayanan yang sudah diberikan kepada saya lakukan. Tapi toh nanti pada akhirnya saya akan memetik sebuah keberhasilan itu. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, yaitu setia. Suami-suami, istri-istri yang sudah tidak mulai setia dengan pasangan, yuk bangkit. Wis gak usah mengikuti perkembangan dunia sekarang, yang artinya gak usah melihatlah mereka, biarkan mereka, karena itu sudah menjadi pilihan mereka. Kita ciptakan keluarga kita keluarga yang harmonis. Kita ciptakan keluarga kita keluarga yang cinta dan mencintai Tuhan. Nah, itu hal yang terpenting. Karena apa? Rut ini sudah memberikan contoh karakter yang sangat disukai, karakter yang sangat dipuji-puji, karakter yang sangat disenangi oleh Tuhan. Dalam kehidupan Rut adalah dia setia. Mbak Rut ini juga setia sesuai dengan nama. Rut itu perempuan yang cantik jelita. Iya, amin. Mbak Rut kok gak amin toh? Amin. Ya dulu Mbak Rut itu jelas cantik Mbak Sri ya. Itu anaknya. Nah, karena ya baptisan itu pasti dulu yang kasih nama baptisan tante ya. Iya, tante atau iya? Bu Gembala dulu ya. Nah, itu pasti sudah bergumul. Pak Gembala pun juga memberikan nama kepada putra-putra panjenengan, putra-putri panjenengan. Dia penuh dengan pergumulan, nama tidak sembarangan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi, saudara, nilai seorang perempuan itu ditentukan dari sebuah kesetiaan. Dan hal inilah yang dimiliki oleh Rut. Bukan hanya setia kepada suami selama dia masih hidup, tapi setelah mengecap status janda pun Rut menunjukkan kesetiaannya kepada mertuanya itu. Tak ada nilai yang lebih tinggi dari kesetiaan yang dicari oleh seorang pria dari wanita. Dan inilah yang dilihat Boas dari Rut. Wah,
Laki-laki lihat, wah orang ini setia. Akhirnya jatuhlah hati Boaz kepada Rut yang setia itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui kekasih Tuhan bahwa Rut ini adalah salah satu contoh yang perlu kita ikuti bersama-sama, di mana dia memiliki sebuah kesetiaan yang sangat istimewa. Saya katakan demikian. Karena saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Amsal pun juga di situ dikatakan dengan jelas bahwa sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ini dalam Amsal pasal 19 ayat 22. Nah, dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kesetiaan itu selalu penting. Mari kita jaga kesetiaan itu dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam tugas dan pelayanan kita, dalam pendidikan kita. Nah, yang kedua, karakter yang disukai oleh Tuhan yang kedua adalah Rut ini adalah pekerja keras. Dia tidak mengenal lelah. Ya. Perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain dia setia kepada Naomi, Rut ini juga memiliki kehidupan karakter yang suka kerja keras. Buktinya dia tidak malu untuk memungut jelai, mengasak. Jawa niki ngasak. Tahu orang ngasak? Orang sedang panen, begitu ada orang di belakangnya, itu namanya yang memungut jelai-jelai yang jatuh, ini namanya tukang ngasak. Ngasak itu posisinya di belakang, bukan di depan. Saya pernah mengalami hal itu waktu saya di desa. Loh, saya bawa karung ngasak, ya itu leles begitu dengan kakak saya. Buli-buli atau padi yang jatuh itu sama pemiliknya nggak boleh diambil, sudah jatuh itu bagian mereka yang di belakang. Saya bersama dengan Bamba, dengan ibu buahnya, yang laki-laki saya dengan kakak saya. Ya, apa boleh buat, saya harus lakukan. Karena waktu itu ibu saya sedang pergi bersama dengan Wewe Gombel. Dia tahu. Saya harus berjalan dengan kakak saya untuk mencari makan bersama bapak saya. Bapak saya ke hutan, saya ke sawah. Itu saya lakukan. Pengalaman yang pahit, sepahit kopi katanya. Hidup itu pahit, tetapi harus dijalani. Tapi akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan, saya terbiasa. Saya terbiasa hidup menelangsa. Saya terbiasa hidup menderita. Tetapi saya tidak kaget karena itu sudah dirancang oleh Tuhan. Dan akhirnya saya memetik sebuah ketenangan. Saya memetik sebuah kenyamanan, kedamaian bersama dengan Kristus. Nah, saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, di ayat berikutnya dalam Amsal 31 ayat 13-15, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanan, ia bangun kalau masih malam, ia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Luar biasa, bangunnya orang bangkong jadi seorang istri, ya betul lah. Suami pun juga demikian. Kami mengakui akhir-akhir di masa pandemi ini 8 bulan ini tidur kami bangkong karena PJJ, ya, pelajaran jarak jauh, jadi nyaman. Jadi tidak langsung tatap muka. Jadi jarak jauh bangkong, kadang-kadang tangi jam setengah 8, jam 7, iso-iso jam 10. Kalau tidak ada jam mengajar, ya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ini pelajaran Rut, dia bangun pagi-pagi. Orang Jawa berkata, bangun jangan sampai kalah dengan ayam berkokok, katanya rezekinya dipatok ayam, ngerti nggih? Ini pepatah Jawa. Ini pada baiknya saudara. Makanya bangun pagi-pagi, ini lihat kehidupan Rut. Dia bangun pagi, menyiapkan makanan untuk keluarganya. Saya yakin sebelum dia menyiapkan makanan, dia berdoa dulu. Jangan langsung bangun tidur, menyiapkan makanan, doa dulu, bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah pekerja keras. Rut adalah pekerja keras, sehingga Tuhan senang dengan karakter yang Rut miliki. Dan Tuhan mau karakter yang dimiliki oleh Rut ini ada dalam diri saya, ada dalam diri panjenengan semua di tempat ini. Setia, kerja keras, tanpa kenal lelah. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, karena Naomi sudah berusia lanjut,
maka ia pun berinisiatif memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bekerja. Tanpa rasa malu, ia pergi ke ladang gandum dan meminta sisa-sisa gandum yang ada di ladang untuk dikumpulkan dan dibawa pulang. Saudara, meskipun dia mendapat belas kasihan dari pemilik ladang itu, yaitu Boas, Rut tetap tidak mau duduk diam. Aslinya sudah mendapat belas kasihan dari Boas itu. Wis gak usah ngambil jelai yang bulir-bulir jelai yang jatuh ini. Gak usah ngasak cara Jawa nih. Wis ora usah ngasak, linggo wae kau mulai tak wehi sak karung dan sebagainya. Tetapi Rut tidak mau begitu, karena dia adalah seorang pekerja keras. Dia akan bekerja, karena beda loh saudara. Hasil keringat sendiri sama pemberian orang lain itu beda. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Rut sehingga dia memiliki karakter yang istimewa. Dia tidak kenal lelah. Dia terus bekerja, dan bekerja. Bagaimana dengan saya, dengan saudara? Kalau saudara mau sukses, kalau saudara mau berhasil diberkati oleh Tuhan, berarti harus kerja keras. Tuhan memberikan perumpamaan dan gambaran dalam hidup kita. Lihat semut, gitu. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, terus mengumpulkan makanan. Betul enggak? Hidup kita itu suruh mencontoh kehidupan si semut itu yang dipakai oleh Tuhan. Dia rajin, tidak kenal lelah. Setiap ketemu dia tos, hai. Setiap ketemu dia salam corona, ya toh. Berarti kan semut kalau ketemu itu langsung salam corona. Dulu mungkin tos begini, karena kena COVID akhirnya salam corona. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, yuk kita sama-sama kerja keras dalam pelayanan yang ada. Banyak jiwa yang menanti. Yang terakhir adalah dia mau berterima kasih. Murah hati dengan belas kasihan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang perlu kita lakukan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepada Boas kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Rut, cara yang luar biasa. Cara Rut menanggapi Boas menunjukkan bagaimana perasaannya tentang Boas itu. Kekasih Tuhan, inilah kehidupan Rut. Dia sujud ketika dia mendapat belas kasihan. Dia tahu terima kasih. Kalau kita dikasih oleh orang lain, belajarlah untuk berterima kasih. Saudara, saya masih ingat moto pelayanan kami di Anak Jalanan. Berbahagialah orang yang memberi dalam kekurangan, karena itu berkatnya akan melimpah. Ketika saya terjun dengan istri dalam pelayanan di misi anak-anak jalanan, anak yang putus sekolah, kami punya donatur dari Jerman. Kehidupan donatur di sana bukan orang-orang yang kaya. Donatur yang di Jerman adalah orang-orang pemulung, orang-orang jalanan. Dia memberi karena dia memberi dalam keadaan kekurangan. Tapi bangganya luar biasa. Dalam keadaan kekurangan dia bisa memberi, itu luar biasa. Tetapi dalam keadaan kelebihan bisa memberi, itu sudah biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami belajar seperti itu. Keluarga kami belajar. Kita belajar dalam keadaan kita tidak punya, dalam kekurangan kita bisa memberi. Itu adalah luar biasa. Bukan karena kelebihan kita bisa memberi orang lain. Saudara, program kami alumni itu besar sekali di Jawa Tengah. Jadi perlu dukungan. Makanya saya bilang, saya selaku bendahara alumni se-Indonesia itu saya bilang, ayo teman-teman dukung program ini. Bukan karena kita memberi karena kita kelebihan. Dalam keadaan kekurangan kita bisa memberi itu adalah hal yang sangat luar biasa, saudara. Tapi apa boleh buat, setiap saya gembar-gembor ya hanya beberapa orang yang tergerak. Nah, saudara, mari kita tanamkan diri kita. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu dari orang lain, belajarlah untuk berterima kasih. Tidak harus tunduk sampai ke tanah, tidak. Sama seperti Rut, ketika Rut mendapat belas kasihan dari Boas, dia bersyukur.
berterima kasih. Tetapi dia tidak mau diam saja. Dia terus maju dan maju. Akhirnya saudara, sebuah penutup. Lihat di sini saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga Rut dan Boas dan mengaruniakan mereka seorang putra bernama Obed yang merupakan bagian dari garis keturunan Yesus Kristus. Bukankah hidup Rut dipakai Tuhan dengan begitu menakjubkan? Kalau kita mau mengalami akhir kisah yang manis seperti Rut ini, mulai hari ini jadilah istri, jadilah suami yang setia. Setia dalam pekerja, setia dan murah hati. Jangan pernah membuat suamimu, jangan pernah membuat istrimu merasa menyesal karena sudah menikahi seorang wanita, seorang pria yang hanya bisa menggerutu, yang hanya bisa marah, yang hanya bisa menghabiskan uang. Saudara, biarkan dirimu menjadi suami, istri, anak, dan bahkan orang yang mengenalmu mengaku kagum atas nilai-nilai yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita berdoa. Saudara yang terkasih, firman Allah sudah kita dengar. Yang menjadi pertanyaan kita semua adalah, ketika firman yang sudah kita dengar ini apakah hanya berlalu begitu saja? Tidak ada respon, tidak mau mengaplikasikan dalam hidup. Itu urusan panjenengan dengan Tuhan. Tetapi hari ini kami mengingatkan, mari kita terus setia, setia sampai mati. Kita terus bekerja keras dalam misi dan pelayanan kita di tempat ini. Karena kita tahu masih begitu banyak jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang perlu kita selamatkan. Apakah kita hanya berpangku tangan, duduk dalam zona yang nyaman, tidak peduli dengan sesama kita? Hari ini Tuhan mau, Tuhan senang dengan kehidupan kita, kita yang mau bekerja keras untuk mencari jiwa yang tersesat bagi Tuhan. Dan akhirnya memiliki belas kasihan kepada mereka. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Haleluya, Yesus. Ibu Lili akan menyanyikan lagu Waktu Firman Allah. Haleluya, Yesus. Saudara terus berdoa. Dalam sikap berdoa, mungkin saudara sekarang ada di kanan kiri suami panjenengan atau istri. Dalam segala Mereka tidak tahu. Yang hanya tahu adalah Tuhan. janjinya tak Mungkin suami kita ada di rumah, istri kita ada di rumah. apa yang Hanya Tuhan yang tahu difirman isi hatimu. Setiakah engkau? terjadi Pekerja keraskah engkau? kita percaya Dan miliki kasih, belas kasihan untuk engkau? Hanya Tuhan yang tahu. Haleluya, Yesus. Ingat baik-baik, tetap percaya, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan akan selalu membuat kita selalu percaya. Haleluya, Yesus. Meskipun Haleluya, Yesus. 1000 tahun
nyanyikan lagu ini. Menarikmu jatuh, namun Tuhan yang Saudara, bela, tangan hari ini belum terlambat. sanggup Mungkin kesetiaan kita dalam kepada suami, menaik ke kepada istri, kepada pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita mulai sedikit mulai bergeser. Kembali itu, kembalilah setia. Tuhan punya rancangan yang baik. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Haleluya Yesus. Jemaat untuk berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. sudah difirmankan, terjadi saat kita percaya. Yesus. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Angkat tanganmu dan katakan, Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. percayalah. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi percaya. Percayalah, Tuhan yang bela. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, karena firman-Mu begitu luar biasa memberkati setiap kami Tuhan. Kesetiaan, ketaatan kami kepadamu Tuhan, yang Engkau inginkan buat setiap kami di hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada setiap kami, untuk kami boleh setia Tuhan, untuk kami boleh taat akan perintah-perintah-Mu Bapa, setia terhadap pasangan kami, terlebih setia terhadap Engkau Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pak Titus yang sudah menolong kami untuk mengerti firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau berkati dalam kehidupannya, kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu, akal budi yang daripadamu terus Kau limpahkan buat hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini terus menjadi berkat dimanapun berada. Keluarganya, putri-putrinya Engkau memberkati Bapa. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jikalau sebentar kami mengulurkan tangan kami memberikan persembahan, Tuhan menolong kami, memberkati kami, berikan kami hati yang tulus ikhlas kepada-Mu Bapa, sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Baik Tuhan, setiap persembahan yang sudah nyatakan Tuhan memberkati. Bagi kekasih Tuhan di rumah yang ingin memberikan persembahan, silakan di rekening BCA di 033 194 3001 atau rekening persepuluhan di 033 888 8191, semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Dan biarlah semua persembahan ini dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan untuk kemuliaan Tuhan. Kaum muda, jam 4:30 sore ada ibadah setiap hari Sabtu, dan Sabtu depan tanggal 28 November ini ada webinar remaja dan pemuda. Semuanya sudah siapkan. Ini free registrasi khusus untuk pemuda ya. Tanggal 28 November, judulnya Your Career Start Now. Kemudian tanggal 5 Desember semua hari Sabtu, Manage Your Money and Time. Ini untuk anak-anak muda ya. Speakernya berasal dari Untar ya. Dosen Untar ya. Cukup bagus Bapak Ibu untuk anak-anak kita supaya mereka bisa
menata karir, dan mengelola keuangan mereka sejak dini ya. Dengan Zoom semuanya ya, dengan Zoom semuanya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Bapa di surga, lihatlah kami umat-Mu yang hari ini beribadah. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami setia kepada-Mu Tuhan, tak meninggalkan Engkau Tuhan, terus melayani Engkau. Gambaran yang indah bagi hidup kami dan mempelai laki-laki Kristus sendiri. Jaga kami Tuhan dengan segala hikmat, dengan segala kekuatan dari Tuhan. Biarlah iman kami tetap teguh dan mencintai mengasihi Engkau dengan segenap hati di tengah kesulitan zaman ini sekalipun. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap umat-Mu yang datang beribadah. Engkau melihat jiwa-jiwa, hati kami, dan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kami dan takkan membiarkan kami. Segala persoalan masalah yang kami hadapi, Tuhan menjadi jalan keluar. Segala kesulitan, Tuhan pengharapan yang besar sehingga kami takkan menyerah. Kami dipelihara oleh Tuhan, dijaga dengan kekuatan dan kesehatan. Terbukti pagi hari ini kami datang jalan ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala rahmat-Mu besar bagi kami semua. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan. Lihatlah mereka Tuhan, segala kebutuhan mereka Tuhan yang akan memenuhi. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, berkati anak-anak dan masa depan mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuh, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, Bu Ratina. Terus kami bawa di dalam doa damai, menyertai kehidupan masa tuanya Tuhan. Kami serahkan Bu Parmi juga ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan pemulihan. Juga kepada kekasih Tuhan lain yang hamba tak sebut, tapi Tuhan tahu mereka sedang punya kelemahan di dalam kesehatan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di rumah yang sedang beribadah Tuhan berkati mereka Tuhan. Dan anak-anak kami adalah anak-anak yang luar biasa yang Tuhan tempatkan di keluarga kami. Kami bawa mereka, nama mereka satu persatu, bahwa mereka adalah biji mata Tuhan dan mereka akan diberkati sampai kesudahan zaman. Kami serahkan Marda yang sedang mengandung, Tuhan berkati isi kandungannya. Kami serahkan Agnes, terus jamah, sembuhkan, pulihkan kekuatan dan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pelayanan yang sudah terjadi pada pagi hari ini, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Serahkan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan kami umat-Mu yang beribadah. Berkati Tuhan. Berdoa untuk pos-pos yang ada Tuhan, baik di Ringinano maupun Pakunden, Tuhan berkati Tuhan. Ibadah di sana juga Tuhan, jiwa-jiwa yang datang mengalami Tuhan sama seperti Tuhan sudah berkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan pergi, kami akan cinta kepadamu, menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Jadikan kami murid-murid yang setia.
Oleh karena itu kami butuhkan urapan-Mu dan berkat yang menyertai berjalan sepanjang minggu, bulan dan tahun yang penuh rahmat ini. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba mengurapi setiap kami dengan urapan dan berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu. Buka hatimu. Lihatlah dengan mata imanmu kepada Allah yang sedang memberkati engkau. Tangan kuasa itu turun menjamah secara pribadi kepada hidupmu masing-masing. Tuhan, urapi kami Tuhan. Urapi secara pribadi, melihat segala kebutuhan. Tuhan, urapi Tuhan. Tuhan, urapi Tuhan. Kami akan pergi kepada bangsa-bangsa di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Di keluarga kami, tempat pekerjaan kami, di sekolah kami. Kami akan menyampaikan kabar sukacita. Letakkan firman dalam hati dan mulut kami, sehingga di mana saja kami berbicara, kami berbicara seperti orang sedang menyampaikan firman. Dan Tuhan memberkati semua ucapan-ucapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa hebat, betapa dahsyat Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Dan menerima berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta, kasih, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.